Minasan, ohayo gozaimasu. Minna genki desu ka? Genki datara yokatta desu ne. Ore mo okage sama de genki desu yo. 今回インドネシア人はインドネシアへ帰ってから新しい仕事を見つける安いですかって今教えてあげます。よく聞いてみていただいてください。Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning meng channelku Alvin TV, TV-nya wong kebumen, wong gerujukan, wong dindi bae pastinya. Oke, alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan pagi hari ini lagi dengan sehat walafiat ya, ge padang jimbrang langit alhamdulillah. Oke, di pagi hari ini aku mau ngejelasin tentang berbagai pertanyaan mengenai orang yang telah pergi atau telah kerja di Jepang selama 3 atau sampai 5 tahun itu bagaimana sih? Bagaimana setelah di Indonesia? Apakah mudah mencari pekerjaan ataukah tidak? Ini akan saya jelaskan ya. Jadi untuk yang sudah pulang dari Jepang 3 tahun itu ya aslinya jawabannya intinya tergantung pada dirinya sendiri ya. Jadi mau kerja di Jepang 3 tahun, 5 tahun itu tergantung pada dirinya sendiri. Dan pertama-tama itu jika Anda di Jepang selama 3 tahun itu ada yang kan di kampung itu pada bilang kalau udah di Jepang 3 tahun gue gampang ngulit gawean. What? Sombong amat. Nah ring Jepang gue 3 tahun gue kan wis gampang soalnya kan apa? Wis pernah nang Jepang, wis ada nilai bagus. Ya pertama jawabannya adalah ya itu memang benar. Kenapa? Setelah kerja di Jepang kita itu harus bisa menguasai bahasa Jepang, baik lisan maupun tulisan. Karena kenapa? Yang menjadi nilai plus kita pada saat bekerja di daerah Indonesia ini, terutama di PT Indonesia yang di Jepang ini, itu ya karena bahasa kita ya. Jadi yang terutama itu bahasanya. Tapi apa namanya, di bahasa tersebut juga ada standarnya. Jadi kalau masuk PT, kalau kita nggak punya sertifikat tersebut ya sama saja kita walaupun bisa itu pun istilahnya tidak ternilai ya. Jadi kalau misal kita mau masuk PT dengan jabatan tertentu ya, misalkan kita mau masuk PT di daerah Cikarang, kita pengen jadi leader ataupun supervisor ataupun engineering, kita itu harus memiliki yang jika ex-Japan itu ya, khususnya ex-Japan itu harus memiliki sertifikat Noryoku Shiken ataupun namanya ujian bahasa ya, minimal misal N4 ataupun minimal N3, itu biasanya disebut seperti itu. Jadi kalau kita pengen pulang dari Jepang, kita itu di Jepang itu harus nabung buat latihan bahasa ya. Nah kalau kita nggak nabung buat latihan bahasa ya sama saja intinya seperti orang-orang yang lainnya, kan kita hanya mengandalkan ijazah SMK. Jadi terutama jika pulang dari Jepang, kalau pengen masuk perusahaan dengan jabatan tertentu, pengen jadi supervisor, pengen jadi leader, pengen jadi engineering atau utility facility yang tertentu yang di atasnya operator, itu kita harus memiliki sertifikat tertentu, yaitu namanya sertifikat bahasa ya, tepatnya seperti itu. Jadi kita harus menguasai bahasa Jepang. Yang kedua, kita itu untuk kan sekarang untuk lulusan ex-Japan yang pulang tahun 2019 itu udah ada Sengmongkyu ya. Sengmongkyu itu apa namanya, kita bekerja di bidang apa, contohnya di manufaktur, itu mendapatkan sertifikat tersebut. Artinya sertifikat istilahnya sih kayak paklaring, tapi itu tepatnya ke keterampilan ya, keterampilan Anda di bidang apa gitu. Nah terus selanjutnya kan ada yang bilang kalau dari Jepang lulus itu langsung masuk perusahaan sesuai perusahaan yang sebelumnya ya, itu memang benar. Tapi jika Anda misal contohnya saya sendiri, saya dulunya di Jepang misal di perusahaan Kayaba ya,
kayak apa di daerah, contohnya di daerah manufaktur Yamanashi gitu ya, di Japan, di prefektur Yamanashi maksudnya. Nah itu jika kita dapat nilai plus, kita dapat ajuan dari perusahaan tersebut yang di Kayaba yang di Jepang, itu langsung ditarik dari perusahaan Kayaba Indonesia contohnya, karena kita udah mendapatkan sampel dari plan kita yang adanya di Jepang kayak gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya plannya yang di Jepang atau perusahaan yang lama kita itu bukan Kayaba contohnya, ya kita tidak bisa masuk ke perusahaan tersebut. Kita tetap melakukan seleksi pada umumnya seperti apa yang dilakukan pada karyawan-karyawan yang belum pernah masuk PT tersebut kayak gitu lur. Lah untuk apa Noryoku Shikeng itu diambilnya setiap tahun itu hanya ada, yang untuk ujian bahasa itu hanya ada 2 kali. Jadi kita itu 1 tahun di bulan Juli dan bulan 12. Kalau kita tidak bisa mengikuti ujian pada bulan tersebut ya berarti kita tidak bisa mendapatkan sertifikat tersebut, karena hanya ada 1 tahun 2 kali dan ujian tersebut dilakukan serentak. Dan untuk tahun ini yang akan dilakukan pada bulan Juli yang mendatang itu sudah dibatalkan karena adanya virus corona, seperti itu lur. Jadi buat teman-teman yang di Jepang yang mau pulang itu terutamanya itu harus mengambil sertifikat bahasa Jepang jika ingin mudah masuk ke PT-PT dengan posisi tertentu, contohnya seperti leader ataupun yang lain-lain. Tapi pada umumnya pas saya masuk PT itu, saya tanya kepada beliau supervisor itu, dia pun lulusan Jepang itu mempunyai sertifikat ya, sertifikat Noryoku Shikeng. Tapi kalau sekarang itu harus mempunyai lulusan ya, lulusannya maksudnya harus punya minimal dia itu sarjana, jadi sarjana minimal S1 ataupun D3 kayak gitu loh. Jadi harus ada standarnya untuk supervisor, tidak boleh hanya lulusan Jepang. Kalau hanya lulusan Jepang dengan menggunakan ijazah SMA tapi kita mempunyai Noryoku Shikeng minimal tingkat 3 ataupun N3, ya paling enggak kita menjadi translator ataupun penerjemah kayak gitu ya. Jadi nggak semudah itu yang dibayangkan pulang dari Jepang dapat kerjaan, itu orang segampang itu lur. Kalau kita pulang dari Jepang nggak punya sertifikat apa-apa ya sama aja kayak yang lainnya kan. Sekarang yang di Jepang itu banyak banget yang habis pulang dari Jepang. Jadi bukan cuma 1-2 orang, banyak banget, karena semuanya kan sekarang udah pada semangat-semangat. Bahkan sekarang itu ada yang standarnya, istilahnya per PT itu standarin kalau pengen jadi translator ataupun di bidang tertentu yang bagus itu harus memiliki sertifikat yang lebih tinggi, contohnya N2 ataupun N1. Dan pada umumnya sekarang pun leader-leader di PT itu sesuai dengan pengalaman. Jadi kadang yang dari operator itu pengalamannya bagus diangkat menjadi leader kayak gitu ya. Jadi untuk pembahasan segampang apakah mencari pekerjaan itu tergantung diri sendiri ya. Jadi diri sendiri itu, jika kamu punya lulusan baik, sertifikat bagus, tapi Anda tidak mau berusaha atau Anda inginnya menjadi wirausaha di rumah ya itu tergantung keputusan Anda masing-masing ya. Jadi di video ini saya menjelaskan tentang bagaimana mudahnya mencari pekerjaan di Indonesia setelah pulang dari Jepang. Itu tergantung diri Anda sendiri ya. Kalau Anda tidak punya sertifikat, tidak punya apapun, tapi Anda pengen maju ya Anda tetap dimulai dari nol ya, seperti itu ya. Oke, ja kono oshieta koto oshiemashita. Ja, mina nanka machigau koto ga areba, iya na koto ga areba, moshiwake gozaimashou deshita. Ya, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih telur. Jangan lupa ditonton terus channelnya Alvin TV, dipantengin terus dari video-videonya. Semoga bisa terhibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.